kan kelas 7 kan saya masih itu toh Kak, di kelas 7 yang belakang. Nah itu habis lihat tampilannya kelas 9 itu mulai tertarik kayak, oh pramuka ada kayak gini kan, soalnya dulu waktu di min itu cuma tali temali, nggak ada kayak yel-yelnya, kayak ya kayak gitu. Oh, dulu saya kenal Laskar itu diajak teman saya, tapi teman saya keluar. Nah terus Amel itu tetap di Laskar toh Kak. Akhirnya saya ikut-ikut Amel sampai sekarang. Udah gitu. Awalnya lihat tampilan pas demos ekstra kayaknya, terus diajak temen masuk pramuka yang aktivis, terus saya ikut-ikut. Nah tapi temennya yang ngajak itu malah keluar, jadi sayanya tetap ikut. Tapi awalnya saya kan off sebelum milad yang kelas 7, terus habis itu saya diajak sama teman-teman buat masuk lagi, terus saya mau sampai sekarang. Dulu waktu Matsama kan ada tampilan Garda Jaya, itu saya baru tahu. Terus saya mengikuti Garda Jaya waktu semester 2 karena sebelumnya belum tahu daftarnya gimana. Saya itu dulu pas waktu Matsama itu tahu dan diajak sama teman-teman kelas buat ikut, tapi di tengah jalan saya keluar soalnya saya minder sama teman-teman yang lain yang langsung udah bisa materinya yel, tapi saya nggak bisa sama sekali. Terus habis aksa saya ikut lagi karena saya kira saya udah bisa dan berani buat ikut Garda Jaya lagi. Kayak pramuka yang keren gitu loh Kak, terus pengen ikut pramukanya gitu, terus biar tahu juga pengalamannya, biar luas juga, pengen tahu apa aja sih yang ada di Garda Jaya gitu, kenapa aja gitu. Dari Kak Najma, oh ternyata Garda Jaya itu seperti ini gitu. Pertama kali kenal itu pas saya baru pertama kali masuk. Nah itu Mbak Najma sama Mbak Nay masuk ke kelas buat promosiin ikut Garda Jaya. Terus ya kayak mbak-mbaknya asik, mau coba ikut, terus ikut, akhirnya ikut terus ini. Dari K6, saya dulu SD kelas 2 udah ikut kemah, yang lainnya kakak kelas, terus kenal K6. Saya kesini lihat pramukanya, pengen ikut, nggak tahu, pengen aja. Kan dulu aku satu sekolah sama Mbak Najm tuh Kak, terus ibunya cerita, Najma itu sering mulai sore guru-guru pramuka, tapi ya baca kayak seneng aja gitu. Terus awal saya tertarik, terus Firda itu diajakin Mbak Najm gabung, terus saya diajakin Firda. Ya kayak gimana ya, kayak keren gitu loh. Saya dulu kan pas Matsama lihat penampilan kakaknya, terus kayak keren banget, gak bisa diutarakan, kayak udah melampaui, gak bisa diutarakan dengan kata-kata, kayak disiplin banget gitu loh. Orangnya itu keren, hebat, gimana ya, pokok kalau ada event tuh mereka tuh paling mencolok gitu, saking kerennya. Itu pertama kali tahu. Dulu join di Aja Ilmah. Kan milad itu kan saya kan ikut Fasko. Itu kan ada tampilan dari kakak-kakak itu. Ya lihatnya bagus, tapi nggak tahu kalau dari ekstra pramuka. Terus Ilma tuh bilang ke
mau gak ikut ini sama aku, terus dikasih tahu yang ini loh kemarin itu tampil ini, terus oh iya bagus mau ikut biar bisa. Pramuka apa? Nama pramuka aja Kak, baru tahu Gadot Jaya. Saya tahu itu karena itu pas open recruitment. Pertama kan saya nggak tahu tapi kepanjangannya Laskar Garuda Jaya itu apa, terus dikasih tahu sama Mbak Najma kalau Laskar Garuda itu apa sih pramuka di sini gitu. Terus ya minat aja gitu, soalnya kakaknya dulu juga ikut pramuka. Karena tampilannya Kak, waktu kan saya ikut milad Fasku itu. Waktu mat sama tampilan macam, terus ikut-ikut temen dulu. Sama. Dura. Oke. Saya dari Amel itu katanya Gadot Jaya itu maju terus bagus. Saya jadi tertarik di Gadot Jaya. Kalau saya itu melihatnya itu sebelum sekolah di sini itu kayak pramukanya di sini tuh bagus, terus saya juga tertarik mau join gitu. Kalau saya lihat pas tampilan milad. Kalau saya dulu kan waktu sebelum rollingan itu kan satu kelas sama Hana. Terus saya kan Hana kan daftar ke pramuka. Kayaknya tuh saya dapat rekomendasi gitu buat masuk ke pramuka. Kalau saya diceritain sama Ilma, terus saya tertarik buat masuk Gadot Jaya. Gimana ya? Nggak tahu, bingung. Oh iya. Mungkin lebih sering dimarahin orang tua. Kalau dulu pas kelas 8 itu kan awalnya kan saya mentalnya kan belum ketata, terus pas ikut Gadot Jaya mentalnya lebih tertata, terus kayak mindset buat lanjut itu berubah, kayak lanjut ke jenjang lebih tinggi itu berubah, kayak lebih gimana gitu. Dulu waktu SD saya kan kayak public speakingnya belum terlalu terbentuk, terus juga gimana ya, kayak kurang akrab dengan teman juga. Terus waktu di Gadot Jaya sudah bisa mulai akrab dengan teman-teman. Jadi yang awalnya nggak suka pulang sore jadi suka pulang sore. Lalu waktu di rumah kadang sering dimarahin karena kegiatan di rumah sama di sekolah itu nggak seimbang, lebih banyak di sekolahnya. Terus mama sampai ngira di sekolah itu cuma layah-layah dan tidak ngapa-ngapain, soalnya pulangnya sore terus. Habis itu pas di rumah rasanya capek, pengen langsung tidur, tapi sama mama masih dimarahin, terus akhirnya nangis. Mungkin sering nggak ngerjain PR juga Kak kalau malam, biasanya dibuat tidur. Jadi lebih mandiri, bisa memotivasi temennya Kak. Kan biasanya Kak Alif beri kata-kata gitu loh Kak, terus sekiranya temennya itu nggak serak sama hati saya bisa kasih kata-kata Kak Alif ke teman saya. Kalau ada orang yang ngomong, didengerin dulu, jangan langsung nyerobot. Awalnya sebelum ikut di sini tuh kayak rasa gak punya temen gitu loh Kak, kayak temen tuh cuman ini aja. Tapi setelah di sini tuh kayak
oh alah gini tuh rasanya punya temen banyak iku kayak ya ya alhamdulillah lah kalau bisa punya teman banyak. Kayak gimana ya, dulu tuh kayak bocah no lab gitu loh, tapi sekarang udah bisa berinteraksi sama orang-orang banyak. Bagaimana? Banyak kak, bingung mau jelasin dari mana. Apa ya? Saya dulu kadang kalau maju masih derdek, tapi waktu ikut Garda udah enggak. Terus kualitas temennya juga ikut naik. Dari segi kepemimpinan, kalau join Garda kualitas teman-temannya ikut naik, jadi kita juga ikut upgrade diri juga. Gitu sih. Apa ya, ya yang kayak awalnya pendiam terus kayak gimana ya jelasinnya kak, kayak awalnya pendiam jadi lebih ekstrovert, terus lebih kenal banyak orang, terus lebih lebih percaya diri aja sih, lebih percaya diri. Saya dulu kan nggak bisa bergaul sama teman-teman gitu toh kak. Terus habis join sama Laskar itu jadi kenal banyak teman gitu, terus lebih mandiri, terus bisa berpikir kritis. Kalau saya nggak kenal Garda Jaya mungkin nggak bisa dapat teman sebanyak itu, paling kenalnya cuma teman kelas aja gitu loh, soalnya saya kurang bisa berinteraksi sama orang-orang lain gitu. Apa ya, di Garda Jaya itu kekeluargaannya tuh benar-benar bagus banget kak. Awalnya yang terkesan cuek sama teman seangkatan, itu bisa berubah jadi orang yang paling peduli sama kita. Dulu saya introvert kak. Ya sekarang udah berani speak up. Kayak di kelas kan dulu SD tuh pendiam, jadi anggota biasa. Jadi sekarang kelas 7 itu kan dipilih jadi ketua kelas. Terus kan kayak ketua kelas capek pingin ngundurin diri, tapi teman-teman tetap maksa kayak disuruh, ayo ini kalau enggak itu enggak ada yang mau maksa teman-teman untuk bareng. Kan ada bersih-bersih kelas, itu kan harus dibilangin dulu baru bersih. Itu sekarang berani, kalau dulu enggak. Terus kalau di rumah tetap sama keluarga yang enggak serumah itu tetap diem. Soalnya jarang mudik semenjak kan saya dari Bali, terus pindah ke sini itu udah 6 tahun, belum pernah mudik lagi. Jadi kalau ketemu canggung. Banyak sih kak, dari yang awalnya saya nggak tahu nggak tahu tentang komputer, terus tiba-tiba dikasih jabatan bendahara yang harus bisa di Excel, terus kekeluargaan, terus punya temen yang hilang-hilangan itu rasanya kayak gimana, terus bantuin rasanya jadi official, banyak pokoknya. Nggak bisa kak. banyak nggak cuma senangnya aja, banyak yang di luar nalar. Jadi lebih pede kalau suruh presentasi juga. Terus jadi bisa pegang komputer juga sama kayaknya lah, soalnya kan menggarap juga di Microsoft Word.
Yang darinya saya tuh kayak gimana ya kak, kayak sulit buat ngomong gitu loh, jadi ngomong di depan tuh kayak sulit. Terus dari masuk Garda Jaya itu diajarin sama Kak Anam, suruh presentasi di depan. Terus sama kayak nggak gimana ya, yang awalnya terobos jadi agak Ya sama lebih disiplin aja. Udah. Dulu tuh saya kalau soal berbaur sama teman itu tuh kan nggak mau tuh kak, kayak pengen menutup diri gitu. Tapi semenjak masuk sini kan kita diikutkan beberapa kegiatan, akhirnya kan mau nggak mau kebuka. Jadinya kayak gimana ya, tahu gitu loh kalau misalkan berbaur sama teman itu tuh penting, apalagi kayak berbagi kebersamaan ya. Setelah ikut pramuka ya lebih disiplin sih, tapi masih angel, masih belum sebegitunya sama kayak apanya ya, kalau disuruh-suruh itu langsung mau, tapi nggak terus menerus. Kayak mana lah. Kan kalau biasanya ikut Garda Jaya itu kan biasanya pulangnya agak sore itu. Nah itu juga bisa melatih kedisiplinan sih, kayak nanti gimana kalau pas pulang itu mau harus bisa bagi waktu antara istirahat sama belajar. Kan kalau pulang sore biasanya capek, ya harus bisa bagi waktu belajar sama istirahat. Terus kalau ikut Garda Jaya itu menurut saya lebih mengasah keberanian. Setelah ikut pramuka kayak waktu itu udah nggak pernah nganggur, jadi kayak latihan sampai pulang sore. Terus habis pulang sekolah siang jam 2 itu kayak nggak mainan HP aja, jadi latihan gitu. Saya jadi lebih menghargai waktu. Dulu kan suka main game sampai sore-sore, kalau pulang sekolah sampai malam gitu. Kalau ikut pramuka kan pulang sore dapat tambahan ilmu, dapat pengalamannya juga. Kalau saya kayak Nisa itu saya lebih jadi disiplin, tapi biasanya juga enggak gitu loh, jadi kayak sesuai mood. tapi enggak juga, jadi kayak saya lebih disiplin. Terus kalau pulang sore itu biasanya setiap hari pulang sore itu biasanya dimarahin sama orang tua gara-gara nanti pasti kalau pulang sore itu langsung tidur gitu di rumah, langsung ketiduran karena kecapean. Tapi saya tetap bilang ya apa-apa ibu, itu kemauan saya sendiri. Pernah waktu titik terendah itu waktu pemilihan, kan itu yelnya bareng-bareng, terus dipilihin sama Kak Anam, yelnya yang bagus nanti pindah sebelah sini gitu. Terus saya di situ kan, ya aku kok gak kepilih piye gitu. Terus akhirnya di rumah kan saya bilang sama ibu, bu aku gak kepilih gitu kan. Terus sama ibu, ya udah nggak apa-apa, belajar lagi gitu. Kalau titik tertinggi itu waktu disuruh ikut lomba GSC pertama tuh, kayak oh bisa ini gitu, ada bakat di akademiknya gitu. Kalau tertinggi mungkin waktu
pertama kali lomba, karena kan nggak semua kelas 7 dipilih buat ikut toh Kak, yang waktu Pasko 7 kalau nggak salah itu. Kalau kayaknya waktu buka bersama tahun kemarin itu saya kan belum paham harus ngapa-ngapain aja, jadi kegiatannya tuh bisa dibilang kurang lancar. Terus saya salah perhitungan waktu acara tersebut. Itu. Di titik tertingginya itu pas habis dapetin juara umum PSC tahun kemarin. Terus titik terendahnya banyak nih Kak. Pas kemarin ngelepasin juara umumnya PSC, terus ditinggal kakak-kakak yang habis musga. Jadi kita kan jabat sendirian, gak ada kakak kelas. Soalnya kan awalnya kan kita dulu tuh kayak dirangkul terus sama kakaknya, nggak pernah ditinggalin, selalu ditemenin kemana-mana. Terus pas habis kelulusan kemarin kayak udah hilang gitu. Waktu latihan pertama kali lomba angkatan saya itu yang dimarahin kan selalu saya. Terus saya merasa di situ. Titik tertinggi itu bisa ikut lomba PSC kemarin, dan itu pertama kalinya saya benar-benar ikut lomba. Yang PSC kan saya cuma jadi cadangannya. Nah, yang PSC ini saya bisa jadi peserta dan mapping di yang dulu saya kiranya saya nggak pernah bisa. Saya bisa juara 1 dengan teman-teman saya dan mencapai targetnya Kak Wahyu. Terus yang titik terendah itu saya pernah ngerasa saya nggak bisa apa-apa kayak teman-teman. Terus pernah cerita ke mama juga pas setelah aksa itu, kayak kok aku nggak iso iya sih, kayak iya aku kok nggak lancar. Terus sama mama tuh katanya gini, kalau emang udah diniatkan ikut ya ditata dengan rapi tujuannya. Terus nanti kalau emang kurang ya dilatih lagi. Terus habis itu ya saya mencerna semua apa yang dibilang mama. Terus habis itu saya merubah diri saya sendiri dan bisa gitu ikut yel di Milad di PSC kemarin, dan hampir ikut ESC cuma jadi cadangan. Itu mungkin waktu apa ya, masih ada kelas 9 angkatannya Kak Alvina itu kan sering banget kalau lomba dapat juara umum. Tapi saya nggak bisa ngebayanginnya, tapi saya bangga gitu loh Kak dapat juara umum. Terus kalau yang terendah mungkin waktu ditinggal kakak kelas aja sih, langsung menurun aja gitu. Kayak dulu belum siap gitu loh Kak ditinggal sama kakak kelasnya. Terus tapi kayak saya juga kayak mikir waktu masih ada kakak kelas saya jadi beban nggak gitu waktu kelas 7. Kalau di titik tertingginya pas ikut yel-yel gitu Kak. Kalau terendahnya baru kemarin ngerasain. Saya kan ada berapa bulan nggak masuk Laskar tuh Kak, gara-gara sakit gitu. Titik terendah itu kadang pas ya ada event mau lomba. Nah itu tuh kayak anak lomba itu kalau dibantu kadang tuh kayak loh udah dibantu tapi kok nggak terima tuh kayak aku kurang apa kok
udah dibantu tapi kok sing salah baik gitu loh kak. Tapi ya tetap berusaha membantu, tapi ya mereka tetap susah diajak kerja sama kadang, tapi mereka juga baik. Terus pas titik tertinggi pas sama-sama sama mereka semua, kayak milad kemarin, terus milad tahun kemarinnya lagi, milad tahun kemarinnya lagi, terus waktu sama kakak-kakak yang udah lulus. Kalau masa seneng dulu waktu kelas 8, soalnya lagi get-getnya pramuka sama mama boleh, sama waktu PSC dulu, soalnya di PSC itu kayak boleh pakai Jawa aja nggak kak? Kalau di PSC seneng sih bisa ikut lomba, tapi waktu masuk ya Allah ternyata aku segoblok ini, nggak bisa apa-apa. Itu sih kak. Terus kalau titik tertinggi juga itu di PSC, karena aku bisa bareng teman-teman, bisa bareng sama mereka yang jago-jago sampai juara umum itu. Yang titik tertinggi dulu ya kak, waktu dapetin ini. Kalau yang terendah ya, ya kadang suka minder kan ya, dari kelas 7 kan belum pernah ikut lomba, terus kadang orang tua ya apa tuh cek melok pramuka wong yo apa sini mulai sore tok gak tau melok lomba, terus cara ngewangi ki yo ngewangi ngono tok toh yo kadang ku sing diewangi kadang gak ngewangi balik ya seperti itu kak. Di titik tertingginya sih pas saya bisa tampil milad kelas 7 itu, terus sama bisa diikutin lomba Garuda Juara itu kak. Nah itu kayak seneng banget gitu, kayak saya bisa punya peran di Garuda Jaya ini gitu. Terus pas titik terendahnya itu kemarin kan saya mau diikutin lomba, tapi sayangnya nggak masuk latihan karena ibu saya tuh nggak ngebolehin gitu. Kalau titik paling tinggi itu mungkin sekitar kelas 9, karena saya benar-benar bangga banget. Gimana ya? Saya akui kelas 7 saya nggak bisa yel. Waktu kelas 9 ini benar-benar drastis, dari yang nggak bisa tuh jadi bisa. Terus apa tuh namanya, di sana saya bangga karena cuman sekali lihat, 2 kali lihat saya bisa ikutan nyontoin gitu. Itu titik paling tinggi. Kalau paling rendah yaitu kelas 7 saya nggak bisa apa-apa. Kalau di titik tertinggi pas tampil milad pertama kali pas bisa ya. Terus kalau yang titik terendah itu kan maunya ikut ISC, terus nggak jadi karena ada musibah. Terus kata Kak Anam disuruh off dulu, padahal sama mama udah diizinin buat ikut. Kan jadi waktu apa ya, kayak teman-teman ikut lomba gitu terus nggak diikutin, terus itu ngerasa nggak bisa juga. Senengnya tuh biasanya tuh bangga pas hari H pelaksanaan event. Biasanya kayak hari H kan deng-dengnya gitu, tapi pas saya latihan tuh nggak seneng, soalnya ada yang cekcok lah, ada yang dibuang, ada yang pokoknya ya gitulah kak, nggak bisa dideskripsikan. Titik tertingginya sih sama waktu tampil event, terus karena kan saya cuman bisa tampil itu ya waktu event aja, terus
kayak seumpama ya saya bisa ngajarin teman-teman, ngajarin adik-adik, itu saya udah bangga. Tapi titik terendahnya pas saya tahu kalau saya 3 tahun di sini nggak pernah ikut apa-apa. Waktu itu pas bisa ikut itu Garuda Juara itu lolos. Waktu terendahnya itu kan dulu itu yang pramuka Garuda kan yang ikut lomba. Bentar Kak. Terus itu kayak kan saya kan nggak terlalu aktif. Terus ada beberapa anak yang lomba itu kayak nggak tahu masuk kok bisa jadi Garuda Desain gitu. Kalau titik tertinggi tuh waktu di kelas itu kan kayak yang lain nggak teratur, terus apa ya, pokoknya kayak nggak bisa ngatur diri gitu loh Kak. Nah saya tuh jadi kayak wah ternyata gini ya rasanya kalau ikut pramuka itu, bisa tahu, bisa menempatkan diri dimanapun berada. Terus kalau titik terendahnya itu ya waktu itu kan 2022 kalau nggak salah kan saya jadi ofisial itu. Terus gara-gara saya nggak bisa ngapalin biar nggak jadi ikut Kak. Terus itu waktu saya berhasil jadi pramuka Garuda. Kalau titik terendahnya setelah pramuka Garuda itu kan saya disuruh sama orang tua. Itu kayak mau masuk itu minder, tapi kalau nggak masuk nanti kayak hilang tanggung jawab kan. Gak enak sama teman-teman. Ngerjain APC Kak. Ngerjain APC baru apa kan baru join kan, kita juga belum begitu tahu kan. Terus tadi itu ada yang salahnya itu di fontnya, terus apa-apanya itu langsung dimarahinnya itu langsung nggak bahasa mana sih ini gitu. Nggak mikir dulu gitu loh bawa 2 tahun lah, terus nggak bisa gitu. Ya, biasanya kalau kerja ngapain dia ngapain gitu, terus kan misalkan ada salah satu di antara kita yang nggak bisa, terus biasanya kayak bawa-bawa nama 2 tahun kok nggak pakai logika gitu. Itu sebenarnya hal kecil tapi buat hati sakit, walaupun cuma salah satu teman dari kita, tapi kita semua ikut sakit. Itu kayak kalau ngerasa bisa membantu kakak-kakaknya, kalau pas dibutuhin tuh ada bisa gitu. Ya intinya kelas 8 tuh kalau udah nggak ada kelas 9 di sini, Batu sama Nina terus sama Kak Wahyu kalau disuruh juga harus cepat-cepat langsung dikerjain gitu. Kelas 7 juga biasanya kan kelas 7 kadang masih lemot gitu, kalau disuruh kumpul masih beli jajan, beli ini itu harusnya dikurangi. Kalau hari Kamis waktu aktivis saya juga minta kalau belum bisa menjadi contoh yang baik bagi kelas 8 dan kelas 7. Mungkin saya mau minta maaf sama angkatannya yang di bawah saya kelas 8 sama kelas 7 karena
nggak bisa langsung nggak bisa langsung ngasuh mereka, karena juga kadang intinya saya mau minta maaf sama kelas 7 sama kelas 8 karena nggak bisa merawat mereka dengan baik. Mungkin salah satu alasan kelas 8 banyak yang keluar juga karena kelas 9 nya juga kurang perhatian ke mereka. Terus mau minta maaf juga kalau kadang kelas 9 suka marah-marah ke kelas 7 ataupun kelas 8. Udah, itu aja. Sebenarnya kalau mau melepas mereka tuh nggak tega, soalnya mereka itu gimana ya, belum bisa mandiri gitu Kak. Terus anak-anaknya juga sering guyon, kalau diajak latihan jarang yang mau masuk. Sebenarnya kelas 9 tuh diajak ngasih tahu mereka tuh capek lah, tapi kita tetap mau ngajarin mereka. Yang mau masuk tetap diajarin, yang nggak mau masuk tetap diajak masuk. Kalau mereka nggak mau, tetap nggak mau, ya udah, itu kan kemauan mereka. Sebenarnya kalau kelas 9 tuh rasa kak nggak ada apa-apanya ngajarin mereka, nggak ada hasilnya. Maaf kepada adik-adik kelas 8, kelas 7 karena kelas 9-nya belum bisa terlalu mendidik kelas 8 dan 7. Kurang komunikasi juga. Saya mau minta maaf, mungkin waktu selama mengajar itu kurang maksimal, atau kelas 9 ada yang masih beralasan buat mengajar di latihan rutin maupun di latihan jika ada acara. Minta maaf karena nggak bisa bikin angkatannya kelas 7 dan 8 nggak sesuai ekspektasi. Mungkin kalau bisa dibilang saya gagal dalam mendidiknya. Semoga menjadi lebih baik dari saya, karena saya belum bisa jadi yang terbaik buat mereka. Sebenarnya kelas 9 juga sayang sama kelas 7 sama 8. Cuman emang mungkin carane kelas 9 itu kurang maksimal buat mendidik mereka. Tapi terlepas dari apapun, kelas 9 tetap sayang kelas 7 sama kelas 8. Maaf belum bisa jadi kakak yang baik. Maaf gagal mendidik kalian bisa sampai mateng. Ya, maaf kalau selama 3 tahun selama kenal kalian semua ini ada salah kata, salah ucap, atau pernah ngelok nih, mengejek atau apapun sing buat kelas 7-8 nggak enak didengar, kata-kataku sing nggak enak didengar untuk kelas 3 kelas 7-8. Ya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelas 7-8 itu sebenarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, tapi
ya namanya manusia itu masih ada kekurangannya ya kak. Saya ngerasa gagal karena kadang tuh saya ikut guyon terus terlalu keras gitu, terus karena saya sendiri kan juga kurang materinya, mungkin ada salah materi pas ngulang ke adik-adiknya, terus ya banyak lah kak kesalahan-kesalahan saya di kelas 7-8 itu, terus kurang tegas. Ya saya minta maaf kalau kedepannya nanti semuanya nggak bisa terlaksana dengan baik. Itu juga bagian dari kesalahan saya. Buat kalian kelas 7-8 lebih semangat lagi. Terus kalau ada problematik sama orang tua bisa dibahas baik-baik, diimbangi belajarnya. Soalnya kalau kalian masuk SMA itu nggak mudah. Terus buat Garda Jaya lebih maju lagi, jangan meniru kesalahan dari kakak-kakaknya. Udah pokoknya semangat ya, apalagi yang orang tuanya tidak merestui dan sebagainya. Kalau bisa diusahakan tetap masuk, menaati peraturan-peraturan yang ada di Garda Jaya. Semangat semua, dadah. Emang kurang bisa jaga mereka juga. Iya, mau minta maaf sebesar-besarnya karena jujur Yaya sempat bilang Mbak Muskanya diundur aja gitu. Sedangkan kelas 9 tuh juga pengen istirahat gitu loh kak. Kayak gagal itu kan ada temennya ayah tuh anaknya dulu ikut pas kelas 8, terus katanya keluar karena kakak-kakaknya keras-keras. Padahal kayak itu kan titik ya, kalau misalnya mau bisa kan ya harus berjuangin, harus bisa hadapin itu. Tapi kelas 8 malah kayak gimana ya, baper. Dijaga keluarganya ya kak, jangan hilang-hilangan. Kalau emang ada yang mau, ada yang nggak ada temennya, ditemenin, jangan pilih-pilih temen. Jangan anggap yang sering ikut lomba itu adalah yang paling dekat sama mereka, terus yang nggak pernah ikut lomba itu orang yang lemah, terus nggak ditemenin. Saya nggak mau, hanya mau ninggalin mereka, cuman kan kelas 9 itu ada laporan bertanggung jawaban, saya yang ingin lepas dari itu. Kalau lepas mereka tuh sebenarnya nggak mau juga, cuma pengen lepas laporan kayak fokus sama mereka gitu loh kak. Kan kalau kita biasanya kan jarang, karena kita juga ngurusin laporan, jadi kayak mereka tuh jangan merasa kayak kita mau ninggalin mereka gitu aja. Sebenarnya juga pengen dampingi, tapi dari faktor lain juga nggak mungkin kan. Ya sebenarnya juga nggak pengen ninggalin sih kak, kan juga waktu kapan ya itu kan pernah diajak musyawarah sama Kak Anam juga. Itu ada kelas 8 juga, ditanya habis muska itu apa langsung muncul gitu. Terus saya bilang ya enggak, belum itu sih kak, ya belum bisa rela gitu ngelepasin.
cuman yang pengen biar cepat musga itu ya LPG ya. Kalau untuk itu sih emang belum rela sih, bingung ya. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau saya diaturnya juga itu kurang, terus kadang kalau disuruh itu juga nggak langsung, itu saya juga minta maaf. Terus kadang kan saya sering dimarahin karena LPG itu toh. Saya juga minta maaf sama Caca karena dari awal tuh masih amburadul gitu loh Kak. Ya kita sama-sama berjuang juga. Ya semoga sukses semua, keterima di sekolah impiannya masing-masing. Saya mau minta maaf kalau kadang suka marahin mereka, apalagi yang masalah apa kayak buat LPG. Saya mungkin sering marahin mereka karena itu, kayak marah-marah kenapa kok nggak selesai, kalau nggak gitu. Mau minta maaf ke Mona karena saya paling sering marah-marah ke Mona masalah mungkin waktu pengumuman kayak kegiatan itu dia nggak langsung buat gitu. Mungkin saya banyak salahnya, kebanyakan marah-marah ke mereka. Kalau ada salah ya tolong dimaafin, dikasih tahu ke saya, soalnya kan nggak semuanya saya tahu salah saya itu di mana. Kalau ada salah tolong saya dikasih tahu. Kalau sudah lulus tetap mampir ke sanggar, jangan lupakan teman-teman yang lain sama adik-adiknya. Selalu menjalin komunikasi satu sama lain, jangan sampai enggak komunikasi. Ya, ya terima kasih sudah mau menemani atau mengajari selama di Garda Jaya ini. Soalnya dulu nggak punya teman, temannya cuma Isma dari kelas 7 semester awal. Terus keluar itu juga bareng, yang bertahan cuma Mona. Terus habis itu waktu Aksa kembali lagi, jadi cuma bertiga. Awalnya banyak, dan sebenarnya nggak mau pisah sama mereka, tapi ya gimana, ini masuk ke kelas 9 udah mau selesai. Maaf saya menyebalkan karena mereka pasti marah-marah kalau ngajarin saya yel. Tapi nggak apa-apa, soalnya memang saya sadar karena saya susah untuk menghafal yel, apalagi yel yang susah, yang udah mereka bisa. Semoga bisa kumpul bareng lagi di Sanggar Pramuka Garda Jaya, terus bisa bercanda lagi gitu Kak, bareng-bareng. Terus minta maaf kalau aku sebagai temannya mungkin pernah kesel sama teman-teman juga. Gak apa-apa Kak nangis, semoga tetap bisa kumpul, tetap bisa bercanda. Bingung Kak,
Mau bilang apa? Nggak bisa diungkapin. Jangan putus komunikasi. Kalau bisa tetap saling punya kontak sama satu sama lain biar bisa bareng-bareng terus. Maaf ya, makasih. Nggak kuat kak, harusnya 2 kata itu sudah mewakili semuanya. Pertama-tama ya mau minta maaf kepada semua teman-teman bila ada salah kata, salah ucap, terus kalau pernah menyakiti hati kalian ya minta maaf. Terus terima kasih sudah berjuang bareng-bareng di Garuda Jaya ini, sudah mau membangun kekeluargaan di sanggar ini. Semoga sukses dan mencapai impian kalian masing-masing dan keterima sekolah di impiannya masing-masing. Buat teman-teman, terima kasih karena udah menemani saya dari kelas 7 sampai kelas 9. Memaklumi kalau saya ada salah. Soalnya saya kan juga sedikit lemot gitu toh kak. Takutnya tuh teman-teman kesel atau gimana, saya minta maaf. Terus sudah memaklumi saya karena saya sering dimarahin orang tua toh kak kalau ikut latihan-latihan gitu. Apalagi kalau latihannya setiap hari gitu kan. Nah, saya minta maaf apalagi merepotkan teman-teman. Dan terima kasih selama waktu-waktunya dari kelas 7 sampai 9. Mau minta maaf kalau selama ini saya mungkin ngerepotin mereka. Saya jadi beban buat mereka, tapi juga mau bilang terima kasih. Soalnya apa tuh mereka tuh bisa buat saya jadi sekeren ini di mata orang lain. Ya semoga sukses semua. Berjuang bareng lagi. Maunya sih tetap dijaga kekeluargaannya, nggak mau yang kalau udah lulus langsung lepas tangan terus nggak ngurusin di sini lagi. Soalnya kan yang kelas 7 sama 8 masih butuh bantuan karena waktu saya masih menjabat juga kurang ngasih mereka ya kurang buat mereka gitu loh kak. Jadi maunya masih mau bantu, terus jangan sampai ya ada yang hilang gitu kak. Jujur nggak tahu pasti kak mau bilang apa, tapi yang gimana ya, yang pasti cuma mau bilang makasih aja buat kenangan-kenangannya, entah itu yang bahagia, yang buat senang, atau yang buat gede ngapa gitu. Intinya makasih, walaupun ada nggak senangnya tapi tetap ada manfaatnya gitu. Sering-sering kumpul, terus habis itu sukses selalu, terus maaf juga kalau kadang jarang nggak masuk. Ya kalau bisa jangan asing sih habis ini. Terus tetap selama masih di MTS kalau bisa tetap dampingin kelas 8 karena juga kemarin baru kan ya saya suruh beresin banner, beresin doang gitu kak, udah kayak gitu saya jadi ya agak gimana gitu. Tinggal berapa anak masa suruh beresin banner baru beberapa menit udah kayak gitu tubuhnya.
Ya, buat teman-teman semoga yang nggak asing terus bisa dapat sekolah yang diinginkan. Tapi dengan sama jangan sampai lost kontak. Kalau lost kontak kita usahalah untuk tetap kumpul meskipun yang kumpul sedikit. Coba nanti ya. Dia suka senang bareng-bareng. Kadang ya tukaran, kadang ya baikan, kadang ya ini ngono gak podo. Kadang guyon bareng, rasain bareng, senang-senang bareng, susah-susah bareng. Aku minta maaf lah ini salah ambil sampean. Ini kadang aku ngacau nih bocah. Kadang yang ngece, tak karepe dhewe nek diomong yo jarang mangan. Kadang pemikiran anak dhewe yo gak padha. Sitok pengen ini, sitok pengen ngono. Dhewe mesti gak latihan berlima nak mat yo enek sing gak gelem dijak latihan, angel dari kita berlima. Aduh, iso aja lali karo kebersamaan anak dhewe. Pas saya sampai latihan, sitoke ruwet, sitoke gelem. Biasanya ya ada nasu. Ya aku pokoknya aja lali karo adewe berlima, lah adewe pernah satu ekstra, adewe satu kelas. Belum biasanya di kelas gak bisa berlima ngene iki. Ya nak mat berlima, nak mat mencar. Bisa ngomong. Teman-teman makasih ya udah saling membantu, saling membantu pas waktu dimana ya waktunya pas sekolah atau pas di PT Jaya saling ingetin yang baik. Kita dari sini kan bisa. Semoga kalian lebih baik ya. Kalau bisa lebih dari yang sekarang. Terima kasih ya selalu mendukung kita maupun biasanya jadi salah satu kita aja sing males latihan tapi kita masih saling mendukung dan pada masa mau berterima kasih karena kerja ini membuat kayak gimana ya bahasanya tuh kayak saya jadi makin nggak bisa jelasin. Mau ngucapin terima kasih. Mungkin kalau nggak ada laskar kerja saya, nggak ada laskar kerja saya nggak kayak gini mungkin itu. Terima kasih 3 tahunnya udah nemenin dari susah sampai seneng-seneng, nemenin kita yang banyak keluh kesahnya, nggak bisa ngadepin adik-adik yang susah diajak masuk buat latihan.
sama yang kelas 9 mungkin juga gitu, tapi alhamdulillahnya sekarang udah banyak yang berubah, udah kayak dulu lagi. Terima kasih untuk Garda Jaya membuat saya semakin bisa mengenal teman-teman. Terus saya di Garda Jaya juga mempunyai teman gak seperti di SD, gak terlalu. Ya, terima kasih sudah karena adanya Garda Jaya saya bisa menata kegiatan saya lebih rapi lagi, jadi ada alasan buat biar tidak dimarahin mama lagi. Soalnya dulu itu juga kalau nilai saya turun dimarahin, tapi semenjak saya ikuti Garda Jaya ini saya bisa menata semuanya, nilai juga nggak terlalu turun seperti apa yang dimarahin mama pas semester dulu. Terus juga kalau misalnya ada acara buat latihan sorenya, pagi saya bisa membantu mama, cuman sorenya nggak bisa lagi soalnya pulangnya sore. Habis itu bersih-bersih dan lain sebagainya. Intinya kerja sudah merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Mungkin terima kasih telah menemani 3 tahun ini, terus bisa mengubah kehidupan sehari-hari saya, mungkin dari aktivitas yang gak nganggur. Biasanya kan kalau libur sekolah biasanya nganggur di rumah, kerjain PR dan lain-lain, dan ini ikut Garda Jaya menjadi banyak teman di luar, terus latihan juga seru-seruan gitu, ikuti lomba-lomba yang mungkin waktu MI nggak tahu ikut lomba. Semakin sukses. Garda Jaya nggak bisa. Makasih, semoga next generasi gak kayak generasiku dan gak kayak aku. Terima kasih sudah berdiri sejauh ini. Jika bukan karena Garda Jaya juga nggak akan kenal dengan teman-teman, nggak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus ya pokoknya sangat berterima kasih kepada Garda Jaya ini. Terima kasih atas semua waktu-waktunya selama ini sudah menemani saya menjadikan saya peran utama. Saya akan selalu mengenangmu di dalam hati, mengingat masa-masa suka duka saya, dan akan selalu menjunjungmu tinggi. Terima kasih udah jadi tempat pulang yang nyaman, enak banget. Berterima kasih karena bisa merubah dari yang dulu nggak bisa apa-apa menjadi bisa. Banyak Kak. Pelajarannya semuanya yang buat saya bisa banyak, yang bisa buat saya bermanfaat, yang lain-lainnya yang bisa membuat saya ngerasain yang nggak pernah saya rasain sebelumnya. Garda Jayanya selalu hidup, jangan pernah mati.
sama jangan kemana juga. Makasih sih Kak, soalnya saya udah jadi tahu rasanya berorganisasi yang sebenarnya itu kayak gimana. Terus nggak tahu kalau rasanya jabat dan megang uang itu kayak gimana. Terus rasanya punya teman-teman banyak, terus dari beberapa kelas jadi tahu gimana sifat dari tiap angkatan. Terus jadi tahu rasanya gimana ngajar adik-adik yang sulit pol. Terus bangga kalau mereka juga bisa menang ya, walaupun saya sendiri masih kurang. Terus jadi tahu gimana rasanya mertahani kekeluargaan itu sulit banget, dan mempertahani teman-teman yang hilang-hilangan itu sulit kalau emang nggak ada tekad dari mereka sendiri. Mau terima kasih, soalnya karena ikut pramuka jadi bisa kenal teman-teman, bisa dapat pengalaman baru. Buat Kerja Jaya itu makasih, karena dahulu saya dari titik dulu yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa belum bisa apa-apa, jadi ngerti karena belajar. Terus merencanakan sesuatu tuh juga udah bisa. Makasih banyak sih. Dari awal udah jadiin saya sampai di titik ini, bisa banggain orang tua juga. Walaupun terus juga gara-gara Kerja Jaya kayak nggak gampang putus asa gitu loh Kak, nggak langsung nyerah gitu aja, masih kayak ya harus berjuang gitu. Terima kasih banyak buat Kerja Jaya. Makasih buat Kerja Jaya karena bisa bikin aku lebih berani kayak sekarang. Kan dulu itu kayak ngomong di depan umum itu aja nggak berani. Terus ya pokoknya sekarang kalau pas udah masuk Kerja Jaya itu jadi lebih berani daripada kemarin. Jadi makasih buat Kerja Jaya. Terus di Kerja Jaya kan juga bisa ketemu banyak teman yang banyak karakternya, jadi bisa membuat kita lebih belajar untuk memahami karakter orang masing-masing. Terima kasih buat Kerja Jaya karena udah merubah sebagian besar kehidupanku. Awalnya aku jarang berbaur sama orang-orang, jarang bisa ngomong sama orang-orang. Kalau nggak cocok banget itu aku nggak mau ngomong. Saya Kak, Berlaku itu harus buat lanjut. Makasih buat Kerja Jaya karena udah bikin aku jadi lebih baik, terus punya pengalaman yang banyak. Terus aku bisa ngomong di depan. Biasanya aku kalau dulu itu nggak bisa ngomong di depan, terus takut, nervous. Tapi sekarang gara-gara Kerja Jaya aku lebih berani. Kerja Jaya bukan semata-mata berbicara tentang reputasi ternama. Bukan semata-mata berbicara tentang jawara yang bergelimang piala. Kerja Jaya adalah keluarga, sekaligus harta yang paling berharga. Yang mempersatukan perbedaan
di antara kita. Menjadi payung yang teduh dikala jiwa sedang lusuh. Menjadi obat penenang dikala pikiran sedang terguncang. Dan menjadi rumah dikala hati sedang gelisah. Semua kisah kita, baik suka maupun duka, dari tawa hingga air mata, telah mengantarkan kita dari yang bukan siapa-siapa menjadi pulang dengan membawa sesuatu yang istimewa. Dunia akan menjadi saksi bahwa di masa muda ini kita dipertemukan dari berbagai latar belakang yang berbeda dan melangkah serta berjuang bersama di bawah panji kebanggaan yang sama. Saatnya menutup lembaran kami dan saatnya memulai sesuatu yang lebih baik lagi. Semoga dengan restu orang tua kami serta peran Sang Ilahi, rumah ini akan terbang lebih tinggi. Terima kasih Kerdajaya, sang rumah kedua, atas semua kenangan kita.